Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mendiskusikan hasil materi yang kami kerjakan. Yang materi yang pertama akan dibawakan oleh pemateri kami, Elvira. Fenomena bahasa sebagai objek kajian pragmatik. Pragmatik tidak mengkaji bahasa sebagai sistem yang statis atau seperti fonologi, morfologi, atau sintaksis, melainkan mengkaji penggunaan bahasa yang aktual dalam komunikasi. Fenomena bahasa yang menjadi objek kajian pragmatik antara lain: tindak tutur. Setiap ujaran tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan seperti meminta maaf, memerintah, menjanjikan, atau mengancam. Misalnya, ujaran dingin sekali di sini secara pragmatik dapat bermakna permintaan untuk menutup jendela. Implikator. Implikator adalah makna tambahan yang diucapkan secara eksplisit tetapi dapat dipahami oleh literatur. Contohnya dalam percakapan. Si A, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Si B menjawab, hari ini hujan deras. Ujaran B secara empiris bermakna, saya tidak mengerjakan PR, atau dengan alasan yang tidak relevan. Dekis, kata-kata seperti saya, kamu, di sini, sekarang hanya dapat ditafsirkan jika diketahui konteks penutur, waktu, dan tempat. Pragmatik mengkaji bagaimana referensi kata-kata tersebut berubah sesuai situasi hidup. Presuposisi adalah asumsi atau latar belakang yang harus benar agar suatu ujaran bermakna. Contoh, adikku sudah berhenti merokok, mengasumsikan bahwa adik pernah merokok. Kesantunan berbahasa. Fenomena bagaimana penutur menggunakan strategi bahasa untuk menjaga harmoni sosial, misalnya menggunakan kata maaf atau tolong agar tidak mengancam muka, atau fase lawan tutur. Dengan demikian, objek kajian pragmatik adalah bahasa dalam tindakan atau language in use, bukan bahasa sebagai sistem abstrak. Yang kedua, prinsip-prinsip kajian pragmatik. Agar komunikasi berjalan efektif, pragmatik mengakui adanya beberapa prinsip yang menjadi panduan bagi penutur dan mitra tutur. Prinsip-prinsip utama dalam kajian pragmatik adalah: yang pertama, prinsip kerjasama. Paul Gritche mengemukakan bahwa dalam percakapan normal, peserta tutur bekerja sama untuk mencapai tujuan komunikasi. Prinsip ini dijabarkan dalam 4 maksim. Yang pertama, maksim kuantitas, berikan informasi yang secukupnya atau tidak kurang, tidak berlebih. Yang kedua, maksim kualitas, katakan yang sebenarnya atau jangan ucapan yang tidak Anda yakin atau tidak bertingkat. Yang ketiga, maksim relevansi, ujaran harus relevan dengan topik pembicaraan. Yang keempat, maksim cara, ujaran harus jelas, teratur, tidak ambigu dengan ringkas. Baik, yang kedua, prinsip kesantunan. Geoffrey Leith mengajukan bahwa selain kerjasama, komunikasi juga didorong oleh keinginan untuk menjaga hubungan baik. Prinsip ini meliputi beberapa maksim, antara lain: yang pertama, maksim kebijaksanaan, minimalkan kerugian orang lain, maksimalkan keuntungan orang lain.
Maksim kedermawan, minimalkan keuntungan diri sendiri, maksimalkan kerugian diri sendiri. Maksim pujian, minimalkan celaan pada orang lain, maksimalkan pujian. Maksim kerendahan hati, minimalkan pujian pada diri sendiri, maksimalkan celaan pada diri sendiri. Maksim kesepakatan, minimalkan ketidaksetujuan, maksimalkan kesetujuan. Maksim simpati, minimalkan antipati, maksimalkan simpati. Yang ketiga, prinsip relevansi. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap ujaran mengandung jaminan relevansi yang optimal. Mitra tutur akan mengolah informasi dengan upaya sekecil mungkin untuk mendapatkan efek kognitif sebesar mungkin. Yang keempat, prinsip intervensi. Pragmatik berprinsip bahwa makna tidak hanya dikodekan secara harafiah, melainkan juga disimpulkan oleh mitra tutur berdasarkan konteks dan pengetahuan bersama. Penguasaan prinsip-prinsip ini membantu seseorang memahami mengapa suatu ujaran bisa bermakna berbeda dari bentuk linguistiknya. 2.3 Anasir kajian wacana pragmatik. Wacana pragmatik adalah kajian tentang wacana atau satuan bahasa di atas kalimat yang dianalisis dengan pendekatan pragmatik. Anasir atau unsur-unsur yang menjadikan komponen penting dalam kajian wacana pragmatik adalah sebagai berikut. Anasir, penutur dan mitra tutur, penjelasan identitas, status sosial, usia jenis kelamin, hubungan antar partisipan sangat mempengaruhi pemilihan bentuk bahasa dan interpretasi makna. Anasir konteks meliputi konteks fisik, tempat waktu, konteks sosial atau norma budaya, dan konteks linguistik atau kalimat sebelum atau sesudah. Anasir tujuan tuturan. Setiap wacana memiliki tujuan komunikatif tertentu, misalnya meyakinkan, melarang, menghibur, atau memohon. Anasir tindak tutur dan wacana. Rangkaian tindak tutur atau lokusional, ilokusional, perlokusional yang membentuk alur wacana, misalnya wacana negosiasi, terdiri dari tindakan menawar, menolak, menerima. Anasir kohesi dan koherensi pragmatik. Kohesi hubungan pragmatik dan leksikal antara kalimat atau konjungsi pengulangan kata. Koherensi pragmatik hubungan makna logis dan logis dipahami melalui inferensi dan konteks. Anasir implikatur percakapan. Makna tersirat yang muncul dalam rangkaian ujaran dalam suatu wacana. Penafsiran implikatur memerlukan pemahaman terhadap keseluruhan teks. Anasir strategi persatuan. Penggunaan ungkapan santun, sopan, dan pengalihan topik untuk mengelola muka serta wacana. Contoh analisis wacana pragmatik. Dalam wacana percakapan antara atasan dan bawahan, anasir seperti status sosial akan membuat bawahan menggunakan bahasa yang formal atau strategi kesatuan dan menghindari tindakan tutur direktif secara langsung. Dengan memahami anasir-anasir tersebut, seseorang peneliti dapat membedah bagaimana suatu wacana untuk menghasilkan makna di luar makna kafiah setiap kalimatnya. Kesimpulan, berdasarkan pemahaman di atas berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
Objek kajian pragmatik adalah fenomena pengguna bahasa dalam konteks nyata meliputi tindak tutur, implikatur, diksi, prosedur, dan kesatuan bahasa. Dengan demikian, karakteristik kajian pragmatik menekankan bahwa makna tidak lahir dari kata atau struktur kalimat semata, melainkan dari interaksi dinamis antara bahasa, pemakaiannya, dan konteks. Mungkin ini saja dari kami kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hah? Wah, jangan sampai dari Tadi belum video kayaknya. sudah. Sudah?